Bahasan yang berikutnya tentang adab-adab berhari raya, di pengertian hukum dan cara mengerjakannya. Sekarang adab-adabnya. Yang pertama, adab di dalam berhari raya. Pertama, mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Ini pastikan udah bayar zakat, udah mengeluarkan zakat sebelum sholat id. Kemudian yang kedua, mandi untuk sholat id. Mandi untuk sholat ini, mandi bersuci untuk sholat id, dan ini adalah hukumnya sunnah. Mandi yang ibadah itu kapan saja. Maka beliau pun menyebutkan yaumul jum'ah, pada hari Jumat, yaumul arafah, hari Arafah, yaumun nahar, hari nahar, idul adha, yaum al-fitr, dan sebelum sholat idul fitri. Ini adalah hari-hari atau mandi-mandi yang disunahkan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi sunnah yang kedua mandi. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi SAW memakai pakaian id dengan pakaian terbaiknya beliau. Dia memakai apa? Burdah hamra, pakaian yang berwarna merah, pakaian bagusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk memakai perhiasan-perhiasan kita. Maksud perhiasan ini pakaian-pakaian yang bagus kita ketika mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senang melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya, kita tampakkan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, niatnya syukur, bukan pamer. Bersyukur kepada Allah memberikan saya kenikmatan, Allah memberikan saya pakaian bagus, maka agar pakaian ini menambah pahala bagi saya gunakan untuk ibadah ketaatan kepada Allah. Bukan apa? Untuk membanggakan diri di hadapan manusia, bukan, tapi untuk menampakkan syukur kita kepada Allah. Punya mobil mewah dipakai untuk sholat, boleh. Malah bagus jika niatnya apa? Syukur kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan kepada dia, maka dia gunakan kenikmatan yang dia rasa terbaik untuk momen-momen terbaik dia. Lakukan ketaatan kepada Allah. Menunjukkan syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberi aku mobil yang bagus ini, maka aku bawa mobil ini untuk melakukan ketaatan kepadamu. Boleh. Tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, oh, aku punya ini, aku punya itu, maka ini tidak diperbolehkan. Ini beda hukumnya. Meskipun kelihatannya sama di pandangan manusia, sama-sama menggunakan sesuatu yang mewah, tapi yang satu niatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kenikmatan, dibawa kenikmatan tadi di dalam tempat-tempat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini maksudnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya pengen dilihat oleh manusia, pengen ditinggikan, pamer dan sebagainya, maka ini diharamkan. Selanjutnya, yang keempat, sebelum sholat id, makan terlebih dahulu. Makan kurma tentunya yang disunahkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW la yaghdu, tidak keluar yaumul fitri hatta yakul tamar, tidak keluar sholat sampai makan beberapa kurma. Intinya apa? Makan terlebih dahulu. Dia makan terlebih dahulu, bukan kurmanya. Tuh, kenapa bukan kurmanya? Karena untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sedang tidak berpuasa. Yaumul fitr, hari berbuka, maka kita disunahkan untuk berbuka. Kalau ada kurma, alhamdulillah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau enggak, maka jangan sampai tidak makan. Karena tunjukkan kita berbuka. Dan di dalam riwayat ya'kuluhunna witran, Nabi SAW makan kurma ganjil. Ganjil itu bebas, mau 3, mau 5, mau 7 ganjil. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan
Makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak keluar yaumul fitr, pada hari fitr, hatta yakula, sampai beliau makan tamarat, kurma, salasan au khamsan au kadang makan 3, kadang makan 5, kadang makan 7, intinya makan dalam hitungan gaji. Kemudian yang berikutnya sunnah takhirul fitr fi Idul Adha. Kalau yaum Idul Adha, sunnahnya malah mengakhirkan makannya. Sholat dulu baru nanti makan. Kenapa sholat dulu baru makan? Agar bersegera. Karena yaum Adha kerjaan banyak di sana. Jadi bersegera sholatnya, habis itu bisa melakukan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dari Buraidah radhiyallahu taala, beliau berkata, karena Nabi SAW, bahwa Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri, gak keluar pada hari Idul Fitri, hatta yat'am, sampai beliau makan. Wala yat'amu yaumul adha hatta yusalli, dan beliau tidak makan pada Idul Adha sampai beliau sholat. Bedanya di situ. Segera sholat kemudian makan. Ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Kemudian yang berikutnya, disukai untuk memperbanyak sedekah pada hari Id. Sukai memperbanyak sedekah di hari Id. Jadi bagi-bagi duit misalkan itu. Itu adalah sesuatu yang disukai sejak zaman Nabi SAW, diajarkan, dicontohkan, yang disunahkan pada zaman Nabi SAW. Kenapa? Memperbanyak sedekah. Karena mereka yaqul, Nabi SAW berkata, tasaddaqu pada yaum al-Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW kana yakhruju yaumal adha wa yaumul fitr. Nabi SAW itu keluar pada yaumul adha, keluar pada yaumul fitr, kemudian bertemu dengan para sahabat, sholat di musola. Kemudian beliau mengatakan tasaddaqu. Kasih dorongan semangat untuk banyak bersedekah pada hari tersebut. Seperti itu. Ini sunnah di hari raya. Selanjutnya yang berikutnya adalah pergi ke tempat sholat dari jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya berbeda. Ini sunnah. Berangkat ke tempat sholat Id, jalannya pas berangkat dan jalannya pas pulang itu berbeda. Bahwa Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau khalafat tariqah, beliau membedakan jalannya, jalan berangkat dan jalan pulang. Sebagaimana hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW kita kharaja yaumal Id, ketika keluar pada hari Id, fi tariq, suatu jalan, raja fi ghairihi, maka pulang pada jalan yang lain. Ketika jalan di sebelah sini nanti misalkan, maka pulangnya jalan sebelah sana. Jadi beda antara jalan berangkat dan jalan pulang. Kemudian disunahkan berangkat sholat Id masian, jalan kaki, itu sunnah. Jalan ke tempat sholat Id masian, jalan kaki. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi SAW, at-tahruja ilal idi masian, engkau keluar untuk melaksanakan sholat Id dengan jalan kaki. Wa antakula syai'an qabla an tahruja, dan engkau makan terlebih dahulu sesuatu, apapun, pokoknya makan dulu qabla an tahruja, sebelum engkau keluar. Nah, ini sebagai dalil boleh makan apapun, nggak harus kurma, mau opor, mau lontong, mau apapun silakan. Yang ada silakan. Yang penting makan terlebih dahulu. Ini sholat. Kemudian adab yang berikutnya, wanita-wanita juga diperintahkan untuk keluar menyaksikan sholat Id. Tapi perlu diperhatikan, ini beda di antara laki-laki sama wanita. Beda laki-laki sama wanita.
laki diperintahkan untuk berhias, tapi kalau wanita tidak boleh berhias. Beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi laki-laki ketika hendak melakukan ibadah, apa kata Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang bagus kalian ketika pergi ke masjid. Tapi kalau wanita malah tidak boleh berhias. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya fitnah, menghindari adanya hal-hal yang dibenci di sana. Kemudian disunahkan pula takbir pada ayyam al-Id. Pada hari-hari Id disunahkan untuk bertakbir. Dari Zuhri, Nabi SAW itu keluar untuk melaksanakan sholat pada hari Fitr, dan beliau bertakbir sampai melaksanakan sholat. Nah, mungkin ini yang dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah